Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semansa, kembali lagi nih sama aku Fadila Tujana di podcast Juan TV, Inspiring Creativity and Education. Nah Sobat Semansa, kita lagi kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu ada Rara dan ada Iki. Boleh dong kalian perkenalan diri untuk Sobat Semansa yang lain. Halo semuanya, kenalin nama aku Mutiara Afifah. Aku biasanya dipanggil Rara dan aku berasal dari kelas 11 MIPA 5. Halo semuanya, nama aku M. Rifki. Aku biasa dipanggil Rifki atau Iki. Aku berasal dari kelas 11 IPA 1. Oke, berarti kita seangkatan ya guys. Aku nggak perlu manggil kalian kakak atau adek. Manggil nama aja ya. Nah, apa sih kesibukan kalian di sekolah kita ini? Nah, kalau kesibukan Iki sih lebih fokus di pelatihan OSN. Dan juga Iki anggota dari kru Juan TV. Kalau Rara sendiri gimana nih? Rara sama juga kayak Iki, fokus pada pelatihan OSN dan Rara juga anggota dari organisasi LOHIS. Oh gitu ya. Jadi kalian lumayan padat lah ya di sekolah ini. Nah tadi itu kan kegiatan kalian di sekolah kita. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan kalian di luar sekolah kita gitu? Kalau Rara sih nggak ada ya, soalnya kegiatan di sekolah buat Rara itu udah padat banget dan Rara takutnya kalau misalnya ditambah pula dengan kegiatan di luar sekolah nanti Rara bakal capek kali. Kalau Iki sendiri gimana? Kalau Iki alhamdulillah dianugerahkan sebagai Duta Wisata Kabupaten Solo. Oke, berarti kan Rara udah terlalu padat nih, jadi Rara nggak ikut kegiatan lain lagi. Sedangkan Iki, wah, apresiasi banget ya sebagai Duta Wisata Kabupaten Solo. Aku boleh tahu nggak sih hobi kalian tuh apa aja gitu? Dari Iki boleh? Kalau hobi Iki sih main game dan dengerin musik karena itu bisa nge-boost up mood Iki kalau udah untuk belajar. Kalau Rara sendiri gimana nih? Sama juga kayak Iki, hobi Rara juga main game. Tapi kalau dengerin musik Rara kurang sih, lebih tertarik membaca buku. Kalau nggak salah dengar tadi nih kalian ikut pelatihan KSN nih. Kalau boleh tahu apa sih mata pelajaran apa yang kalian ikutin? Kalau Rara dari KSN Kebumian. Kalau Iki dari KSN Ekonomi. Jadi berbeda ya. Nah tadi kan kalian ikut KSN Kebumian sama KSN Ekonomi. Ada nggak sih yang melatar belakangi kalau kalian tuh ikut KSN itu? Dari Rara ada nggak sih? Jujur waktu Rara masuk KSN Kebumian ini mungkin ceritanya bisa dibilang agak lucu sih. Rara masuk KSN Kebumian tuh karena lintas minat tuh geografi. Awalnya Rara mengambil KSN Matematika, cuman waktu itu kuotanya itu terbatas hanya 15 orang dan Rara telat masuk. Oh jadi Rara linjur nih ke Kebumian gitu. Iya, mumpung juga Bu Ustri nawarin sama Rara untuk mau nggak ikut KSN Geografi. Tapi akhirnya pas di pelatihan KSN Geografi, Bu Ustri bilang lagi kalau wah Rara kayaknya bisa nih di KSN Kebumian, mau nggak masuk Kebumian. Makanya Rara masuk KSN Kebumian. Oh jadi agak panjang ya cerita dari latar belakang Rara ikut KSN Kebumian. Nah kalau dari Iki sendiri apa nih? Kalau Iki sih lebih termotivasi sama guru ekonomi yang udah pensiun, Bapak Sulas. Jadi cara beliau mengajar ekonomi itu sangat menarik bagi Iki. Makanya Iki jadi tertarik untuk ikut ekonomi. Jadi motivasinya ini adalah Bapak yang udah bakti di SMA 1 Bintang. Gimana nih dari kameramen, ada pertanyaan nggak? Ada nih. Oke, makasih ya. Oh ya, tadi kan kita pengumuman siapa yang lolos seleksi OSN Provinsi. Nah, apa sih perasaan kalian pada saat kalian mengetahui kalau kalian itu lulus seleksi OSN Provinsi? Nah, aku dengar-dengar nih Rara nih udah lulus seleksi OSN Provinsi 2 kali ya? Oh iya nih, udah 2 kali. Tahun kemarin juga alhamdulillah masuk juga gitu. Dengan mata pelajaran yang sama atau beda nih? Dengan mata pelajaran yang sama. Berarti istilahnya Rara nih yang
tahun lalu itu kayak Rara nggak lolos di provinsi, jadi ngambis ya, sekarang pengen harus lolos sampai nasional gitu. Doakan saja yang terbaik. Oke. Nah Iki, aku dengar-dengar nih Iki baru pertama kali kan lulus dari OSN provinsi. Gimana sih perasaannya? Perasaan Iki sih waktu pertama tahun itu kaget dan seneng banget, dan kemudian bersyukur banget ternyata Iki bisa lolos ke tingkat provinsi. Oke. Kalau Rara sendiri gimana nih? Perasaan Rara, kan tadi Rara bilang nih udah 2 kali lulus ke OSN provinsi. Jujur Rara seneng banget waktu tahu kalau Rara lulus ke OSN provinsi lagi. Soalnya ada juga perasaan kayak, duh kalau nggak lolos gimana nih, tahun kemarin Rara lolos, kalau tahun ini nggak lolos takutnya guru kecewa gitu sama Rara. Jadi Rara bersyukur banget waktu tahu Rara lolos. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Iki dan Rara untuk ikut OSN ini? Kayaknya dari Iki dulu deh. Kalau yang memotivasi Iki untuk ikut OSN ini, itu sebelumnya Iki pernah ikut lomba dan itu juga masih berkaitan dengan bidang ekonomi dan dapat, alhamdulillah gitu. Nah jadi Iki mulai berpikiran kenapa nggak dilanjutin aja sekalian ke OSN. Gitu. Kalau Rara sendiri gimana nih? Yang memotivasi Rara untuk melanjutkan KSN hubungan ini mungkin karena Rara tiba-tiba menemukan kesukaan Rara di OSN ini. Seperti kayak kita tahu gimana bentuk awan yang biasanya berbentuk biasa aja bisa jadi bermacam nama gitu, padahal bentukannya kayak sama kan, tapi sebenarnya mereka berbeda-beda gitu. Belum lagi batu-batunya, jadi kayak udah mulai tertarik gitu untuk KSN ini. Kalau nggak salah nih, Rara sama Iki ini kan dari IPA nih, sedangkan yang kalian ikuti ini adalah pelajaran IPS. Ada nggak sih kesulitan kalian dalam mengikuti ini gitu? Dari Rara mungkin? Kalau Rara sendiri mungkin pas sosialnya Rara kurang nangkap ya, soalnya mulai dari kalau misalnya ditanya soal di negara ini adanya bentang alam apa sih gitu, Rara emang nggak tahu ya, jadi emang butuh perhatian lebih lah di tempat-tempat yang Berarti Rara harus kayak belajar lebih ekstra lagi ya dibandingkan kalau IPA kan identik sama yang namanya angka-angka, nggak hafalan lah ya, sedangkan kalau di kebumian itu hafalan ya? Iya. Nah kalau Iki kan masih angka-angka nih, ekonomi ya, masih angka-angka kalau nggak salah ya. Nah kalau Iki sendiri apa sih rintangannya gitu? Kalau rintangannya bagi Iki sih ya, alhamdulillah sejauh ini nggak ada rintangan untuk masalah pembelajaran dalam OSN ekonomi. Oke, lalu biar Sobat Semansa tahu juga, gimana sih cara kalian untuk menyeimbangin antara pelajaran olimpiade dan pelajaran di kelas gitu? Dari Rara nih. Ya. Kalau Rara sendiri ya, cara nyimbanginnya itu ya kita harus bisa bagi waktu. Kalau bagi Rara, kan kita pulang sekolah jam 3 nih, sebelum kita masuk full day kan. Iya. Nah, dari jam 3 sampai jam 4 itu Rara bakal istirahat dulu. Habis dari jam 4 nanti sampai maghrib, Rara bakal belajar untuk OSN kemudian habis maghrib sampai dengan Isya itu Rara bakal ngerjain tugas-tugas yang dikasih sama guru-guru. Habis Isya baru Rara belajar materi yang kemungkinan bakal dipelajari hari ini di sekolah. Jadi gitu Rara bagi waktu untuk menyeimbangkan antara sekolah dengan OSN. Nah itu kan cara dari Rara nih membagi waktu. Nah kalau dari Iki sendiri gimana nih cara Iki membagi waktu? Nah kalau Iki kan setelah pulang sekolah kan itu Iki ada lesnya itu sampai jam 6. Nah dari setelah itu Iki ya mungkin disebutnya me time lah ya, soalnya kan Iki dari awal pagi sampai sore udah belajar ya gitu. Udah belajar, tambah lagi les. Tapi setelah itu Iki emang buat iya, refreshing otak ya? ya refreshing otak. Tapi saat belajar Iki tetap berusaha buat maksimalin gitu. Oh jadi gitu ya. Jadi kebiasaan caranya tuh beda-beda ya antara Iki sama Rara. Berarti untuk aku sendiri juga beda.
Jadi cara kita belajar tuh jangan ngikutin belajar orang lain ya. Berarti sesuai dengan kemampuan kita aja. Oke, pertanyaan terakhir, apa sih kebiasaan kamu saat belajar? Kebiasaan Niki saat belajar itu sambil ngedengerin musik. Soalnya kalau ngedengerin musik itu kan kita lagi ngehafal tuh. Kita ngehafal sesuatu sambil dengerin musik. Kalau kita lupa tentang materi itu, tinggal ngebayangin aja musiknya itu. Kalau udah kebayang musiknya, nanti juga keinget materinya bagaimana. Sama sih, aku juga kalau misalnya untuk belajar atau lagi buat tulis emang harus ada musik biar nggak sunyi kali ya. Kalau Rara sendiri? Rara lebih suka belajar tuh saat hening sih. Jadi kayak pikiran tenang, gitu, nggak ada yang ganggu. Dan alhamdulillah materinya lancar masuk ke kepala. Oke. Ada nggak sih bakat terpendam dari kalian yang orang lain tuh nggak tahu gitu? Eki ada nih, soalnya dia kayak ketawa-ketawa gitu ya. Rara kayak boleh lah ditunjukin. Kalau nggak salah kamu dulu ikut Bunkasen juga ya? Iya. Nah itu cosplay kah atau apa nih? Iya, cosplay jadi Bapak Jokowi. Oh, jadi presiden kita ya? Iya. Jadi boleh dong buat Sobat Semansa tahu gimana nih Iki cosplay waktu Bunkasen di UNP ya? Iya, di UNP. Selamat sore warga Semansa. Saya di sini Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Wah, bagus ya. Dari Rara ada nggak nih? Banyak orang lain tuh nggak tahu gitu. Duh, kayaknya nggak ada nih. Oke, Iki ada nggak sih kebanggaan dari Iki bisa kayak menirukan suara Bapak Presiden kita? Ya, salah satunya bisa Iki jadikan sebagai bahan lucuan ya. Mohon maaf, Bapak. Bisa jadikan sebagai bahan lucuan dikala Iki saat ngedown gitu. Nah, yang tadi itu ada pertanyaan terakhir dari kami dan kru Juan TV. Bentar, itu ada kesan pesan? Oh iya, untung kameramen kita ngingetin kita nih. Ada nggak sih pesan dan kesan dari Iki tentang podcast kita hari ini ataupun untuk OSN tahun ini? Jadi saya pikir Nah, dari Rara apa nih? Kesan Rara ya sama mengikuti OSN Kebumian nih. Wah, ternyata belajar kebumian itu seru juga ya. Kayak misalnya awan yang biasa kita lihat warna putih, ngambang gitu kan. Ternyata bermacam-macam juga namanya ya. Kayak misalkan awan yang datang sebelum hujan, namanya awan cumulonimbus ini. Kalau misalnya awannya biasa aja gitu berarti hujan biasa juga. Tapi kalau misalnya awannya tebal kali gitu, berarti itu bakal hujan badai gitu. Jadi Rara kayak senang gitu, agak-agak bisa dikit memperkirakan gimana cuaca. Kayak aduh agak ribet juga ya sebenarnya, tapi karena Rara udah mendalaminya, jadi Rara bilang ini udah aduh enak ya ternyata. Tapi kalau yang baru dengar kayak kita mungkin ya Iki kayak ternyata ribet banget ya awan itu gitu, harus dipahami kayak cewek aja ya. Oke, dari Iki sendiri kayak apa nih? Nah, kalau bagi Iki di KSN Ekonomi itu kan gak hanya membahas tentang ekonomi, tapi juga tentang akuntansi. Di akuntansi itu kita juga belajar bagaimana caranya menghitung berapa pemasukan dan pengeluaran agar tetap seimbang, seperti kehidupan. Oh, gitu ya. Oke, pesan dan kesan udah, pertanyaan udah, semuanya aku udah. Yang tadinya kita mungkin gak kenal jadi kenal ya. Dan teman-teman Semansa mungkin yang tadinya cuma lihat-lihat aku aja, dan sekarang kalian udah lihat narasumber kita yang spesial hari ini. Nah, pesan dan kesan udah. Terus pertanyaan-pertanyaan dari tim kita juga udah nih. Terus kita yang mungkin kemarin itu gak kenal, dan sekarang dengan adanya podcast ini Sobat Semansa dan aku sendiri jadi lebih kenal kalian. Jadi semoga bermanfaat bagi Sobat Semansa yang lain. Stay tune podcast kami di podcast selanjutnya. Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.